Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di POV 2 Sipil. Kami bukan ahli, Kami sipil, tapi tapi kami kami siaran. siaran. Nah, Kak, partner baru nih. Mau perkenalan dulu namanya. Nggak usah, udah pada tahu semuanya, Kak. Terkenal banget. Oke, jadi kita mau bahas yang viral lagi. Seperti biasa kalau POV itu akan membawakan hal-hal yang lagi viral. Yang lagi viral, Kak. Kak, apa sih yang lagi viral hari ini, Kak? BOP. BOP apa ya? Board of Trump. No. Ya sih, walaupun Board of Trump oleh orang itu ya. Iya. Board of Peace. Yes. Wah, kenapa sih rame banget sih? Lagi rame banget. Iya, dan aku lagi. termasuk orang yang kesel. Kalian kesel nggak? Kesel banget ngelihat berita-beritanya. Kalian kesel nggak, pemirsa? Pokoknya. Jadi apa sih BOP? Jadi kita akan bahas akhir-akhir ini lagi rame banget berita tentang BOP ya. Ternyata Indonesia masuk ke dalam BOP, Board of Peace atau Badan Perdamaian. Nah, tapi sebelum kita bahas kenapa Indonesia ikutan dan apa yang bikin kesel, kita bahas dulu BOP itu apa sih artinya ya? Oke. BOP nah, coba dibaca dulu, Kak. Biar nggak takut salah biar nggak salah ya. Kalau dari definisinya itu, BOP adalah sebuah badan internasional baru yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan resmi diluncurkan pada Januari 2026 di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Ya, Dewan Perdamaian, Kak. Tapi sebenarnya ini Dewan Perdamaian atau apa ya nih, Kak? Ini agak aneh sih ya. Maksudnya Dewan Perdamaian yang digagas Trump. Dia gagas Trump. Padahal yang kita tahu Trump itu siapa, Kak? Dia pendukung genosida ya. Dan dia tokoh utama yang ada di balik kehancuran Gaza. Ya, pokoknya kita akan bahas kenapa Indonesia harus masuk BOP ini. Nah, apa sih tujuannya BOP? Nah, ternyata kalau dari tujuannya kesannya indah ya nih. Tujuannya yaitu untuk stabilisasi keamanan. Terus kedua ada rekonstruksi Gaza, kemudian membentuk pemerintahan transisi dan bantuan kemanusiaan. Oke, sekarang kita masukin dulu kali ya kenapa Indonesia masuk ke jajaran dewan ini. Ini dia videonya. Kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia. Dan partisipasi Indonesia seperti kita ketahui bersama di Board of Peace ini merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan juga dalam waktu yang dekat ini menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza. Dan kita harapkan setelah pembentukan Board of Peace ini, seperti tadi yang disampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu perbatasan Rafah akan segera dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan dan juga akan dibentuk semacam International Stabilization Force, tapi ini juga merupakan satu bagian dari proses yang dilakukan dalam rangka mencapai perdamaian di Gaza. Sekali lagi, bagi kita solusi 2 negara yang real itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan. Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut. Dan kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia, kemudian terhadap posisi Indonesia serta pandangan-pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia pada umumnya dan perdamaian di kawasan tersebut pada khususnya. Oke, Kak Will,
itu tadi kita udah bahas dari definisi ya kan? sama tujuannya. Kenapa BOP ini dibentuk? Seperti biasa, ini kan BOP nih. Kita sipil berhak untuk mengkritik atau mengeluarkan pendapat, ya kan? POV-mu kayak apa, Kak? Kalau kata dari video yang tadi dari Kementerian Luar Negeri, kan BOP ini tujuannya untuk stabilisasi keamanan atau untuk membantu rakyat Gaza supaya perdamaian ini tercetus, terus bantuan Gaza masuk. Tapi kalau dilihat secara poin-poinnya isi mapkrem itu ini loh Kak, jadi istilah. Jadi pas waktu Prabowo itu tanda tangan, kemudian foto bahwa dia sudah ikut mengesahkan BOP itu, nah itu istilahnya disebutnya orangnya mapkrem, disebut orang-orang itu mapkrem karena warna krem itu. Apa sih isinya mapkrem? Isinya mapkrem tuh sebenarnya tentang Gaza, tapi kalau kita lihat secara lebih detail lagi itu nggak ada yang berhubungan Gaza. Kak, analoginya gini. Rumah kakak hancur, terus kemudian mau direnovasi, tapi untuk renovasian itu nggak melibatkan kakak. Gimana perasaan kakak sebagai pemilik rumah? Ya, coba. Pastinya aneh ya. Iya, aneh-aneh. Kita nggak dilibatkan. Iya. Kan? Nah, Oke. BOP ini kan untuk Gaza, katanya untuk Gaza, tapi kenyataannya Gaza sendiri tidak dilibatkan dalam BOP ini. Itu kan jadi tanda tanya besar ya, supaya bagi kita nih warga sivil yang mungkin nggak tahu apa-apa. Nah, tapi kenapa Indonesia ikut atau presiden itu ikut menandatangani? Sebetulnya kalau misalnya ngomongin BOP, sebetulnya nggak ada kata spesifik sih ini untuk Gaza. Dia hanya badan perdamaian. Kalau kata orang-orang ini kayak semacam saingannya PBB. Dewan Keamanan PBB. Betul, kan seperti yang kita tahu nih, Trump itu mengeluarkan Amerika dari beberapa badan-badan yang ada di PBB. Nah, mungkin dia mau buat tandingan. Sebenarnya masuk akal kenapa dia keluar, karena kan orang-orang tuh suka ngomong, ya soalnya PBB itu kan ibaratnya mandul lah, dia nggak mampu. Lumpuh. PBB itu lumpuh. Dia nggak bisa buat keputusan. Sebetulnya yang melumpuhkan tuh ya Amerika sendiri dengan hak vetonya, ya kan? Yeah. Kalau kita lihat dari sidang-sidang PBB itu kan mereka rata-rata orang-orang tuh semua mayoritas pendukung Palestina kan. Tapi kenapa selalu gagal? Itu kan ada negara-negara yang memveto, ya kan? Yang memiliki hak veto untuk kebijakan PBB tersebut. Ya, dan Amerika mungkin dia kenapa keluar karena kalau pandanganku ya, ini pandanganku. Amerika bukan satu-satunya pemegang hak veto. Kan ada 5 negara itu ya. Amerika, Rusia, gitu. Amerika, Rusia, Inggris, Prancis. Nah, sementara kita tahu kan Rusia dan Cina ini kan berseberangan terus dengan Amerika. Makanya kenapa selalu mentok gitu di PBB. Nah, Trump selalu ngomong ini biar cepet. Ya gimana gak cepet, karena di BOP ini Trump ini sebagai chairman for life. Jadi dia itu kayak CEO gitu. CIO seumur hidup. Kayak CEO, dia akan menjadi ketua seumur hidup sampai kapan dia mau aja deh. Kecuali dia udah goodbye ya dari dunia ini, atau dia sakit, atau dia udah lelah terus nunjuk orang lain. Walhasil dia adalah pemimpin seumur hidup di situ. Dan dia pemegang hak veto. Makanya dibilang bakal cepet. Cuman pertanyaannya, cepet lebih baik apakah cepat lebih buruk? Iya. Ya kan? Saya nih sebagai warga sivil nih Kak, sekilas ngedengar berita aja udah aneh loh. Kok dia jadi pemimpin seumur hidup? Itu udah salah satu poin-poin yang aneh. Kenapa kepala negara oke dan setuju masuk ke situ? Itu loh maksudnya kayak gitu. Iya. Jadi memiliki hak veto seluruhnya di BOP ini si Trump itu kan. Terus kalau dia punya hak veto seutuhnya, terus ngapain dia ngegait negara-negara lain? Kira-kira kenapa? Kalau POV ku ya ini buat legitimasi sih. Ibaratnya mencari sebagai pendukung. Pengesahan bahwa dia melakukan ini itu, gitu loh. Ya kan? Nah, terus balik lagi ke apa maksud BOP ini, ya kan? Memang BOP tadi kan sudah dibilang bukan khusus ke Gaza ya, dari dokumennya itu bukan tentang Gaza, tapi agenda utama adalah Gaza. Apa agendanya? Yaitu rekonstruksi Gaza. Kak, kalau misalnya kita lihat di
meeting BOP itu tuh Gaza kelihatan keren banget Kak. Wah, kayak real estate yang bakal dibangun untuk mensejahterakan rakyat Gaza yang setelah dihancurkan habis-habisan. Logikanya, dananya dari mana? Katanya dana yang 1 miliar itu yang disumbangkan oleh negara-negara yang sudah menandatangani itu akan dibangun oleh rekonstruksi Gaza. Dibangun untuk rekonstruksi Gaza. Sebenarnya Gaza itu lebih butuh real estate atau lebih butuh pengesahan kemerdekaan? Ini dia, Kan ini itu pertanyaan dasar kan. Apakah benar orang-orang Gaza itu butuh ya bangunan mewah, apakah atau apa ini jenis imperialisme baru sih kalau menurutku, jadi lewat ekonomi gitu ya? Bisa jadi, atau jangan-jangan yang tanda tangan di situ adalah negara-negara yang naruh saham untuk pembangunan real estate buat Gaza. Karena orang-orang kan bilangnya gini, wah ini baru gitu, penyegaran lah untuk solusi tentang Gaza. Sebenarnya ini bukan solusi baru. Tujuan mereka buat bikin real estate di Gaza dengan dengan kalimat rekonstruksi Gaza ini udah dari lama sebetulnya. Bahkan pengakuan dari menantu Trump yang pengusaha real estate, dan dia ada di dalam keanggotaan ini ya, ada di pucuk kepemimpinannya board of peace itu Jared Kushner. Dia mengakui bahwa dia dan timnya itu sudah punya master plan untuk Gaza. Bahkan sebelum 7 Oktober. Sebelum 7 Oktober. Ini kan perang Gaza yang terbaru itu kan sejak 7 Oktober kan. Nah, bahkan sebelum itu. Jadi mereka memang sudah punya rencana untuk itu gitu. Nah, kayak ini nih, analogi kayak orang-orang bangun pasar. Ya kan? Pasar tuh kan kalau mau dibangun bagus lagi biasanya dibakar kan? Ya, biasanya entah dengan rekayasa ada kebakaran korsleting listrik atau apa. Nah, makanya roadmap-nya itu pertama dihancurkan dulu, diratakan. Terus pura-pura tiba-tiba dia datang jadi sebagai pahlawan untuk merekonstruksi Gaza yang sudah hancur. Dan yang paling gak masuk akal Kak, kenapa kita harus masuk itu? Karena gak masuk akal alias gak penting banget kita masuk itu. Kita mau buat Dewan Perdamaian, tapi di salah satu anggotanya itu ada pelaku genosida sendiri, Israel. Bagaimana mungkin kita mau sejajar dengan pelaku genosida? Kita berbarengan, duduk bareng dengan pelaku genosida. Pelaku genosidanya dimasukin, tapi ceritanya perdamaian dan korbannya tidak dimasukin ke dalam. Korbannya tidak dimasukin ke dalam perdamaian tersebut. Iya, benar. Coba gimana rasanya perasaan korban yang nggak dimasukin ke dalam itu. Jadi kayak apa ya Kak, perjanjian itu sebenarnya kayak main-main gitu. Iya. Itu ya makanya ini kan cuman sekadar ini alat aja buat Trump untuk memanfaatkan tanah Gaza itu. Sebenarnya ini udah dari lama hasil. Tapi sebenarnya Indonesia udah bayar belum ya? Katanya sih belum bayar Kak. Kan jadi Trump itu menyatakan bahwa ada 2 anggota nih. Kalau anggota permanen dia bayar yang 1M. Nah yang satu lagi kalau udah gabung 3 tahun, masa transisi, anggota transisi namanya, anggota transisi setelah 3 tahun mau jadi permanen baru dia bayar gitu. Mudah-mudahan gak permanen juga ya. 1M kita yang kita bayar pajak makan, pajak kendaraan, ternyata untuk ini nggak tahu kena KUHP apa enggak, terserah ya, mau masuk KUHP mau enggak. Ini kalau misalnya Pak Presiden yang baik hati ini memang memperdulikan ya, mending uangnya itu buat guru-guru. Sumpah, masa guru honorer gajinya itu lebih kecil dibandingkan supir MBG. Bukannya nggak seneng supir MBG dapat duit banyak, harusnya juga banyak ya mereka dapat, tapi guru harus dong lebih. Karena ya kan? Peran guru itu banyak banget, tapi sayang sekali gajinya dikesampingkan. Ini kita lagi nggak mau bahas MBG, nanti kita untuk bahas itu suatu saat nanti. Iya. Tapi maksudku, daripada menyia-nyiakan uang, bukan kita nggak setuju dengan perdamaian di Gaza, sangat setuju, tapi ini tuh manipulatif gitu loh. Tipu daya. Tapi ada loh Kak, Ustadz yang mendukung BOP ini. Ada Kak, ada Ustadz yang mendukung BOP ini. Sampai ada videonya ya, disimak ya. Nggak usah disuat, biar cari aja kalau orang mau yang gitu, nggak usah dimasukin. Ini agak aneh juga nih kritikan buat Ustadznya, masa iya
Iya. Oke, Trump ini ibaratnya dia menganalogikan Iblis, seorang iblis yang selalu katanya, melakukan kejahatan-kejahatan berulang-ulang. Tapi pernah melakukan Kebaikan satu dan kali. itu dibolehkan katanya. Iya. Sama Rasulullah. Ini hadis riwayat Abu Hurairah katanya. Menurut kalian kira-kira gimana? Tapi ternyata setelah selidiki itu cerita tentang tipu daya, bukannya Rasulullah daya, ya. membolehkan ya malah. Jadi menceritakan isinya menceritakan tentang tipu daya iblis, bahwa ketika iblis sudah melakukan suatu kejahatan-kejahatan berulang-ulang dan dia melakukan kebaikan, itu sebenarnya adalah tipu daya, bukan bermakna kebaikan itu sendiri. Jadi ya kita hati-hati, apakah ini BOP ini adalah salah satu tipu daya si Trump gitu, sebagai ahli genosida dengan menggembor-gemborkan perdamaian, padahal di balik perdamaian itu mungkin banyak banyak saham-saham ya, yang mereka dapat ambil keuntungan dari situ. Iya, yang anehnya itu adalah kenapa Indonesia buru-buru masuk. Sementara Uni Eropa aja ada nggak mau. Eropa, Cina, mereka menolak. Mereka lebih bilang kami tetap kepada ke Dewan Keamanan PBB. Yang herannya tuh maksudnya kenapa ya Indonesia itu, aku nggak yakin sih kalau misalnya Prabowo ini nggak paham. Paham nggak, kan Prabowo itu orang pinter. Nah, dan yang dibalik maksudnya dalam pemerintahan, Menteri Luar Negeri dan jajarannya, juru bicara, mereka tuh orang-orang pinter. Pasti banyak pertimbangan sebelum mereka ikut gitu. Cuma kenapa masuk ya Indonesia yang nggak habis pikir. Mudah-mudahan bukan ambisi pribadi ya. Ya. Kenapa coba pikir deh. Emang kalau misalnya bangun real estate di Gaza, apakah penghuninya orang Gaza atau orang-orang kaya di dunia? Coba pikir. Nah, terus keuntungannya Indonesia apa misalnya? Yang ngeri itu, takut ini sebelumnya ya. Balik lagi kita sipil bukan ahli. Takutnya ini orang-orang yang tanda tangan itu justru sebetulnya punya saham di situ. Ya. Bisnis, jadi keuntungan sahamnya dipoles dengan perdamaian. Wah, serem banget tuh Kak. Itu modelnya apa? Setan kan? Berarti imperialisme baru lah. Iya. Soalnya kan ini strategis sih. Tipu daya setan itu berarti ya, mengambil keuntungan. Jadi ibaratnya kan kalau misalnya menggempur terus-terusan pakai roket itu gagal terus. Tapi kalau dihias dengan indah itu kan kemungkinan nggak ngerasa dijajah nih gitu. Tapi alhamdulillahnya sebetulnya orang-orang Gaza tuh ya nggak bodoh. Makanya kenapa fokusnya di Gaza? Kenapa nggak di tepi barat? Coba aku jadi mikir. Iya, kenapa nggak di tepi barat tapi di Gaza yang udah hancur rata sama kayak tanah? Harusnya ya makanya judulnya kan rekonstruksi Gaza. Iya, makanya judulnya itu karena dia luluh-lantah. Cuman bukan di tepi barat. Fokusku kenapa di Gaza gitu. Kenapa nggak cerita juga pembangunan di tepi barat? Karena memang Gaza ini sulit ditaklukkan, ya kan? Dan yang lucunya tadi kan alasannya Indonesia itu salah satunya apa? Untuk mempermudah masuknya bantuan-bantuan dari seluruh dunia. Salah kata Kemenlu seperti itu Kak. Kenapa Indonesia ikut tanda tangan sini? Supaya mempermudah bantuan-bantuan masuk ke daerah Palestina. Ya cuman syarat perdamaiannya aja aneh. Salah satunya adalah melucuti Hamas. Sementara Hamas ini kan pejuang bagi rakyat Gaza itu adalah pejuang. Nah, kenapa Indonesia turut ikut di situ, mau ikut melucuti Hamas? Ya minimal walaupun dia nggak ngomong, tapi kan dengan bertanda tangan berarti setuju kan? Dengan syarat-syaratnya Trump, ya kan? Terus kok mau ya di bawah Trump seumur hidup tuh orang Eropa aja sadar bahwa ini Trump, semua orang ngomong bahwa Trump ini orangnya nggak bisa ditebak. Nggak konsisten dengan omongannya. Nah, coba gimana dipimpin dengan orang yang nggak konsisten gitu? Dari omongannya aja nggak konsisten, gimana dia mau mimpin sebuah perdamaian? Itu patut dipertanyakan sih. Ya balik lagi ya, kita bukan ahli, kita hanya sipil. Kita aja sipil bertanya demikian gitu, kok bisa? Nah, tapi para petinggi-petinggi malah setuju untuk menandatangani BOP itu. Oh ya Kak, ada yang lucu. Kakak ngerasa nggak sih Indonesia tuh jadi badutnya Amerika? Jadi
coba. Jadi pas waktu penandatanganan itu, Trump itu menepuk pundaknya Prabowo. Tough of boy. Katanya anak laki-laki yang tangguh. Anak laki-laki, Dianggap aja Kak. masih kecil ya. Presiden, pemimpin Indonesia dianggap boy. Memang Itu boy, good Kak. Ya, boy. Iya, good boy. Terus tangguh katanya. Ya memang sangat good boy. Good boy, Kak. Ya. Kalau tough boy ya enggak ya, itu sindiran buat dari Trump aja. Kalau good boy maybe ya, karena memang ngekor banget. Nurut banget. Iya, Indonesia itu dulu ketika dipimpin Soekarno kan kita itu pionir. Kita buat konferensi Asia Afrika dan yang lain-lain, gerakan non-blok segala rupa. Hari ini Indonesia kayak nggak ada hajinya lagi. Kita membebek, ya kan? Ya. Kita di belakang ngikut ngekor. Bergening powernya aja nggak ada gitu. Mungkin kalau Soekarno masih hidup nangis kali ya, Kak. Dengan perjuangan dia, para pahlawan, darah segala macam memperjuangkan tidak pernah pro barat. Baru kali ini kita pro sama barat, ugal-ugalan. Kalau pro barat tuh Indonesia ya memang maaf ya kurang pemberani dari dulu ya. Tapi ini tuh terlalu vulgar itu sih. Gak paham apa yang dipikirkan Prabowo. Sampai sekarang aku mikirnya apa ya? Minimal orang tuh malu-malu gitu loh. Ya kan? Ini enggak. Dan selalu yang bikin sakit hati itu adalah kita nih rakyat Indonesia capek-capek ngeboikot. Tiap hari bahkan channel ini, Kak. Iya, ngeboikot produk, ngeboikot segala macam. Kita tuh berusaha untuk ngomong walaupun kita nggak mampu yang lain kita ngomong gitu ya. Membantu sebisa mungkin dengan memboikot. Presidennya dong dengan terang-terangan mendukung. Iya. Bahkan dia Amerika selalu mengucapkan bahwa keamanan menjamin keamanan Israel. Israel itu penjajah. Kenapa ya? Yang diamankan itu justru korban, bukan penjajahnya. Apanya bukan pencurinya yang diamankan. Iya. Makanya gak paham logikanya Prabowo dari mana. Kalau menurutku gak mungkin dia sebodoh itu. Pasti ada keuntungan pribadi, gak apa-apa. Kalau mau lu terlalu skeptis, gak apa-apa. Memang perlu skeptis sama orang. Mudah-mudahan gak kena undang-undang KUHP ya. Ya pokoknya kalau di penjara barengan ya guys. Kalau di penjara barengan ya guys. Ya anakku ada. Tapi kalau di undang-undang KUHP itu bukannya mengkritisi, Kak, yang menghina yang ditangkap. Kita kan nggak menghina, kita hanya mengkritisi. Balik lagi kita kan sipil, bebas. Kita bukan ahli. Jadi walaupun itu pasal karet sih. Ya terus ada hal yang menarik juga, Kak. Jadi pas keluar gedung itu Prabowo bilang bahwa sekarang ini serangan-serangan Gaza sudah berkurang. Kemudian bantuan-bantuan dipermudah untuk masuk. Tapi, Kak, sebenarnya masih ada kan? Sebenarnya masih ada. Bahkan beberapa hari terakhir kalau kita ngelihat berita-berita itu masih diserang. Israel tuh masih nyerang, masih menghancurkan bangunan, masih walaupun bentuknya nggak besar ya, tapi tetap aja masih melakukan penghancuran. Iya, nggak mungkin. Ya makanya sangat gak masuk akal kita duduk bareng di situ dengan Trump sebagai pemimpinnya yang jelas-jelas sudah ya pendukung genosida dan dia juga ibaratnya ya tangannya tuh berlumuran darah Gaza lah ya. Terus di situ ada Israel sendiri pelaku utama ya yang di depan garis depan menghancurkan Gaza dan Palestina ya, mencaplok tanah dari tahun ke tahun gitu kan. Nah sekarang Indonesia mau ada di situ dengan mereka. Ini kan sangat gak masuk akal. Dan lagian aku kan ngelihatnya gini, Trump ini kan pengusaha ya. Trump itu pengusaha. Aku nggak yakin juga dia berpikir tentang rakyatnya. Ini murni kayak buat kepentingan pribadi. Karena di situ ya di jajaran pemimpinnya ini orang-orangnya Trump ya, minimal ada mantunya Trump, Jared Kushner, yang memang dia itu bergerak di bidang real estate. Ya tadi berarti rekonstruksi Gaza berarti sebenarnya ada keuntungan pribadi dari situ ya pastinya ya. Makanya aku curiga orang-orang yang menandatangani ini kayaknya mereka juga nggak yakin kalau
Dewan Perdamaian ini bisa mendamaikan, justru mungkin oh iya ya bisa ada nilai ekonomi di situ. Ya mungkin ya. Kalau menurut coba Kak Wilda, POV Kak Wilda, kenapa Prabowo mau ikut? Kalau aku ya, Ya, kayaknya Kak. yang pertama nilai ekonomi. Aku berpikir ya, karena dia juga pengusaha mungkin ini pikiran negatifnya ya, naruh saham lah di pembangunan itu. Yeah. Yang kedua takut baru digempur sama tarif 19% aja nangis gitu kan, minta tolong. Bukan ya, dari 32 ke 19 ya. Jadi penurunan tarif aja dia nangis-nangis. Ibarat kata gitulah, nangis-nangis nanti diserbu lagi ya. Maksudnya minimal dia mengusahakan untuk tunduk lah sama Amerika, ya kan? Yang kedua apalagi dengan teatrikal penangkapan Maduro ini kan juga kalau buat pemimpin-pemimpin pengecut kan, ya nggak bilang Prabowo pengecut, tapi untuk orang yang pemimpin penakut itu juga lumayan kasih bikin dia shock lah. Wah gila negara itu aja diculik gitu, apa mungkin aku gilirannya kalau misalnya bertingkah, ya kan? Iya. Jadi takut ya intinya. Atau bisa juga dia pura-pura jadi pahlawan, Kak. Kan selama ini nggak ada yang jadi pahlawan perdamaian ya. Nah mungkin nggak ada langkah pasti konkret. Ya nggak ada langkah konkret karena menurut Kementerian Luar Negeri kita dengan gabungnya Indonesia ke BOP ini itu merupakan bukti salah satu kita ikut serta dalam langkah konkret perdamaian dunia. Gitu biasanya mungkin kayak gitu. Wah, Anda di garis depan gitu. Iya, tapi nih Kak, diperhitungkan lah. Perlu kita garis bawahi di sini kan salah satu BOP itu pemerintahan transisi, mengelola administrasi Gaza melalui teknokrat hingga kondisi stabil. Kenapa negara lain, ibaratnya kenapa enggak dia kasih pengelolaan administrasinya ke negara dia sendiri? Kenapa harus pihak Amerika yang mengelola administrasi Gaza? Ini nih gini loh maksudnya. Mengelola administrasi. Ini bukan Amerikanya, BOP-nya. Iya, maksudnya si BOP-nya kan. Jadi Wilda mau ngomong, jadi mau ngomong kayak gini. Kalau misalnya kita punya rumah, pasti kan kita kelola keuangan kita sendiri. Kenapa dikelola orang lain gitu? Nah, itu kan aturan normal. Iya, maksudnya kayak gitu. Kalau di dunia imperialisme kan nggak begitu. Gimana caranya dia naruh pemerintahan baru yang pro mereka. Ini kan sudah terjadi dimanapun negara ya, mulai dari Libya, Irak, ya kan, semua ditanam, ya kan. Jadi dia pilih pemerintahan yang pro dia. Termasuk di Venezuela itu kenapa dia nggak kutek-kutek lagi, karena wakil presiden yang naik sekarang jadi presidennya itu udah nunduk dengan Amerika, jadi udah nggak perlu diapa-apain, minyaknya sudah dikuasai Amerika, ya sudah tinggal pemerintahan ya urus, tapi dikendalikan Amerika. Nah sekarang pemerintahan transisi siapa? Ya orang yang ada di tepi barat, siapa namanya? Siapa? Mahmud Abbas. Ya Mahmud Abbas. Ya paling. Iya Mahmud Abbas kan. Karena Mahmud Abbas memang tunduk juga kan di beberapa ini kan pernyataannya udah jelas kan dia oke dengan Zionis. Jadi udah kebaca lah siapa yang akan ditaruh untuk di pemerintahan berikutnya kalau misalnya memang Amerika berhasil menguasai ya melalui Board of Trade ini. Nah, yang paling unik lagi ada orang yang ini untuk menutup orang tuh menganalisa kenapa foto yang di-share sama Trump itu foto dia dengan Prabowo. Padahal kan yang mengikuti itu ada banyak. 60 negara, kalau nggak salah 60 negara. Ya walaupun mungkin dalam satu frame yang nggak cukup misalnya ya, tapi yang di highlight itu Prabowo, tidak Azerbaijan, tidak yang ada Pakistan, negara-negara Arab lainnya Kak. Negara Arab, Saudi gitu. Indonesia tuh mayoritas Islam terbesar ya di Indonesia ya. Iya, ini balik lagi. Indonesia tuh mayoritas Islam terbesar di Indonesia. Iya, balik lagi legitimasi tadi. Negara Arab sudah bukan rahasia umum, dari awal sudah ya di bawah meja pro Zionis lah ya, dengan mengalirkan minyak-minyaknya. Nah, Indonesia kan selama ini keras bahwa tidak akan mengakui Israel. Nah, sekarang dengan presiden baru ya yang memimpin mayoritas umat Islam
ya Ya, yang ada di dunia. mayoritas Muslim Indonesia di Indonesia. Dia tiba-tiba masuk ke jajaran ini gitu kan, setuju dengan syarat-syaratnya Trump. Nah ini jadi sebenarnya masuk perangkap ya, ya perangkap imperialisme. iya, perangkap yang disadari sih. Aku nggak percaya kalau Prabowo itu senaif itu atau sepolos itu, nggak percaya. Pasti Masuk perangkap imperialisme. Ya ada deal-dealan sendiri lah. Ya. Ya kita lihat aja Kak 3 tahun ke depan apakah Indonesia bakalan menjadi anggota permanen atau menarik diri dari BOP tersebut. Gimana Pak? Coba-coba dulu ya, cek ombak dia apakah enak ada di sini gitu kan. Atau kalau misalnya udah setahun 2 tahun ternyata nggak ada keuntungannya, menarik diri. Balik lagi ya itu orang-orang yang berpikiran untung rugi untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Pokoknya apapun yang terjadi ini Amerika memang kontradiktif lah ya. Dia berusaha untuk jadi pemimpin perdamaian gitu, padahal di negaranya sendiri nggak damai, chaos gitu. Apa yang dilakukan Trump di negaranya ya mengadu domba antar, ya ujung-ujungnya jadi chaos. Gimana mau jadi pemimpin BOP ya Kak? Padahal di negara sendiri chaos kayak gitu ya. Iya, dia mau ngancurin negara orang lain, ternyata di negaranya sendiri chaos, kayak kualat gitu kemarin dia ini ngobok-ngobok Iran ya. Nah sekarang gebrakan baru mau mimpin dunia untuk perdamaian ala dia gitu ya, alanya Trump. Apa salah satunya? Lucu persenjataan Hamas. Ya kan, rekonstruksi Gaza dengan ala dia, pembangunan resort mewah di pinggir pinggir pantai, ya kan, yang padahal belum tentu orang Gaza ditaruh di situ gitu. Oh ya Kak, ini kan Board of Peace. Ini Board of Peace tapi bukan Board of Peace Gaza. Nah, jangan-jangan ada Board of Peace selanjutnya nih. Ini Gaza itu jadi yang pertama. Iya. Nah, menurut Kakak gimana nih? Iyalah, kan di situ dijelaskan tidak ada kata Gaza. Tidak ada kata Gaza. Walaupun target pertama adalah Gaza, ya kan? Trump menargetkan beberapa tempat kan, ya, termasuk Greenland. Ada lagi Somaliland. Pokoknya semua. Nah ini ngerinya, badan ini dijadikan alat untuk Trump untuk enak mencaplok tempat-tempat orang dengan dalih perdamaian ini. Iya, jadi perdamaian bukan dalam arti sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kayak tes ombak atau uji coba. Ketika banyak yang setuju dengan BOP ini, siapa tahu bisa memperlancar BOP perdamaian dengan tempat lain. Iya. Tapi di balik itu semua balik lagi ada keuntungan pribadi, bukan perdamaian sesungguhnya. Ya, ini balik lagi BOP kita ya. Yang menurut kita kayaknya rasa-rasanya nggak mungkin lah. Seterpelajarnya seorang Prabowo tiba-tiba mau ngekor doang di Trump yang dia tahu sendiri pasti Trump itu sangat vulgar menunjukkan jati dirinya yang tidak konsisten, ya kan? Dia mau seenak sendiri. Itu kan Trump sekarang tuh seperti itu. Dia mau menganggap dirinya kayak raja dunia. Bahkan dia ngomong hukum internasional tuh dia nggak peduliin. Terus mau dipimpin oleh orang kayak gitu. Kalau nggak ada pertimbangan lain, gitu ya. Dia jadi kayak meniadakan Dewan Perdamaian PBB ya, Dewan Keamanan PBB. Itu dia bikin tandingan itu. Makanya karena dia di PBB nggak punya hak veto. Oke, gitulah ya walhasil dari 2 sipil warga negara Indonesia yang kecewa merasa malu juga Kak, malu jadi warga Indonesia Kak. Ini pengakuannya dari salah satu senior wartawan senior Indonesia, Faisal Asgaf, yang biasa memang dia ke daerah-daerah konflik ya, peperangan. Dia mengaku bahwa dia ditelepon orang Hamas bahwa orang Hamas sedih dengan Indonesia bergabung di BOP ini. Ya, jadi memang ya warga Gaza bukan orang bodoh, dia tahu mana yang tipu muslihat, mana yang seriusan, ya kan? Iya, karena kan selama ini kita masyarakat sendiri membela, memperjuangkan, bahkan kita melakukan demo, melakukan boikot
untuk memperjuangkan Gaza. Iya, tapi gitu. di pucuk pemimpinan kayak gitu ya. Jadi sekarang mungkin harapan nyatanya ya untuk di dunia sekarang ini ya Iran ya. Untuk maksudnya harapan konkret bentuk perlawanan ya cuma Perlawanan. Iran. Makanya Iran gak boleh sampai runtuh. No ya, kita doakan lah mudah-mudahan. Nah, itu dia akhirnya kita sudah Ya, keluarkan POV POV dari kita ya. kita tentang BOP Dewan Perdamaian. Mudah-mudahan tidak terjadi lah ya, atau ya hal buruk yang kita bayangkan tidak terjadi. Mudah-mudahan segera ada perbaikan di Gaza dalam arti sebenarnya yaitu kebebasan ya, kebebasan kemerdekaan, bukan biar hanya mereka yang ya, menentukan nasibnya sendiri. Jadi Iya. bukan hanya kesejahteraan atau kemewahan yang diusung-usungkan di BOP ini. Jadi sebenarnya intinya kemerdekaan. Iya, orang Gaza pinter-pinter, mampu mereka membangun sendiri wilayahnya. Negaranya. Iya, yang penting kasih kemerdekaan aja udah selesai kan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa walaupun presiden kita sepertinya sudah condong ke barat ya, tetap kita harus pertahankan perjuangan kita dengan mendukung Palestina. Caranya memboikot produk-produk yang terafiliasi Zionis. Kemudian yang kedua apa Kak? Yang kedua menyebarkan informasi. Iya, gak apa-apa Kak, santai aja. Anak baru. Gak apa-apa. Nanti terbiasa. Jadi itu kedua ya. Ini paling penting, salah satu senjata sekarang itu dalam perang adalah perang media. Ya, jadi jangan lupa share informasi tentang apa yang terjadi di Palestina ataupun negeri-negeri lain yang juga mengalami penjajahan sekarang ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen share, komen kalian tentang ini. Bye bye.